Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekering tur angkara. Saya Bagong Subarjo dari Sanggar Wayang Dongeng. Usia saya 66 tahun. Awalnya sekitar tahun 79. Tahun 79 itu saya mendapat mandat dari, waktu itu saya tergabung dalam, karena saya kartunis, saya tergabung dalam paguyuban kartun Indonesia, lalu saya membuat wayang kartun namanya. Tapi untuk pentas waktu itu malah di Jakarta pentasnya. Tapi hanya sekali itu ternyata. Lalu lama-lama saya melihat wayang-wayang saya ini untuk apa gitu. Lalu saya ingat waktu itu memang sejak kecil saya selalu didongengin sama kakek saya almarhum. Baru terasa bahwa sekitar 80-an apa yang saya lakukan itu mendapat sambutan justru pihak luar. Waktu itu lalu saya dari boneka-boneka bekas itu, dari wayang-wayang bekas itu, saya membuat film, dari proyek film waktu itu bersama almarhum Arswendo Atmawiloto, lalu membuat beberapa film, yaitu diantaranya film wayang itu untuk anak-anak, lalu film boneka yang 3 dimensi yang dari kaos kaki bekas itu juga untuk anak-anak. Tapi yang bisa tayang itu hanya film wayangnya yang Bajra Bagaskara itu waktu itu tahunnya lupa saya, yang jelas STTP masih di Surabaya. Itu sekitar 80 sekian. Dan sampai saat ini saya masih melakukan dongeng yang lebih menekankan pada benda-benda bekas dan wayang serta boneka-boneka untuk peragaan dongeng. Itu ciri khas saya sampai saat ini, Mbak. Itu. Anak-anak kenapa? Karena wayang yang klasik, wayang-wayang yang didalangkan oleh dalang-dalang itu menurut saya untuk anak-anak masih bisa tidak diterima. Saya pengen anak-anak itu nanti arahnya ke wayang klasik, tapi anak-anak harus kita berikan bahwa wayang secara benar agar bisa diterima anak-anak ya pakai wayang anak-anak. Makanya lalu 90-an saya mendirikan Sanggar Wayang Dongeng itu Nusantara, ada tambahan Nusantara. Jadi saya membuat wayang untuk mendongeng. Sanggar ini sebenarnya ya sanggar-sanggaran. Karena proses panjang perjalanan dan selama hidup ini saya kan kenapa enggak sanggar ini enggak langsung menjadi sanggar bener, karena dari 80 sampai sekarang 2021 itu saya sekitar sudah lebih 15 kali pindah tempat satu, tempat lain, dan itu menguras energi. Jadi sanggar di sini ya hanya tempat tinggal saya, yang ikut saya sanggarnya. Jadi sanggarnya sebenarnya ya Pak Bagong ini. Saya waktu itu kebetulan 2015 sedang terpuruk, lalu masuk Gojek nomor 1 itu penghasilannya dahsyat, Mbak. Sehari saya bisa sampai 300-400 ribu. Itu lalu sebagai ucapan terima kasih saya secara pribadi, saya harus
harus berbuat sesuatu. Lalu saya pakai atribut Gojek itu sering datang ke sekolah-sekolah, hanya menghubungi kepala sekolah, lalu saya dongeng di situ, Mbak. Dongeng di sekolah-sekolah itu. Itu sewaktu saya pokoknya dengan hati longgar gitu, saya langsung dongeng ke sekolah-sekolah itu gitu. Memang impian saya, cita-cita saya kan sejak dulu pengen mempunyai ruang tempat yang bisa benar-benar kegiatan sanggar dan wayang ini bisa berjalan. Saya bisa mengedukasi anak-anak, bisa mendongeng, di sana bisa bermain, bercengkrama dengan banyak anak. Ini berkat doa saya semalam. Cita-cita saya mendirikan Sanggar Wayang Dongeng itu nanti untuk semua. Ketika saya masih diberi usia, pengen mempelopori itu. Sekarang mau mempelopori bagaimana, Mbak? Alamat aja sudah nanti 4 tahun udah ganti. Saya harus pindah halaman dan lain sebagainya kan nggak bisa tergerak. Misalnya saya harus menjadikan dongeng ini menjadi tonggak hidup saya juga susah sekali karena memang sarana dan pelaksananya susah. Saya tetap pengen bahwa Sanggar Wayang Dongeng itu berdiri dan itu benar-benar pure untuk pengabdian saya pada anak-anak, pada dunia dongeng. Jiwa raga saya siapkan untuk bisa terwujudnya Sanggar Wayang Dongeng itu, Mbak. Ya, menetap di sana tentunya saya nyempil sedikit. Kami akan memproduksi sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya upcycle, ya recycle, dan reuse di sana. Lalu membuat pupuk di sela-sela kami kegiatan, kami juga akan bertanam di sana. Mudah-mudahan Sanggar Wayang Dongeng benar-benar berdiri. Tentunya dengan daya upaya apapun itu akan saya lakukan. Orang yang sayang gitu sama anaknya. Cuma ikut tapi nggak ikut bapak dongeng, cuma lihat. Gundul-gundul pacul-cul gempelakan, nyungki-nyungki wakul-kul gempelangan, wakul kimpang segane dadi saklatan, wakul kimpang segane dadi saklatan.